Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Uun di podcast Akfar Yarsi Pontianak. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan yang selalu sehat walafiat sehingga bisa nontonin acara kita hari ini sampai selesai. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ada Bapak Apoteker Pandu Wibowo SSI. Selamat datang Bapak. Terima kasih Ibu. Beliau adalah alumni dari Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Nah, terima kasih sudah mau hadir di acara podcast kita. Mau cerita-cerita nih, kita mau ngobrol-ngobrol aja. Kita tahu banget nih Pak Pandu sibuk ya. Di tengah kesibukannya masih meluangin waktu buat kita. Nah, hari ini kita mau ngobrol nih Pak. Temanya tentang serba-serbi Ikatan Alumni Akfar Yarsi Pontianak. Nah, kita pengen dengar dong cerita dari Bapak. Bapak kuliah di Akfar Yarsi kapan tuh Pak? Ya, alhamdulillah kebetulan saya angkatan pertama ya Bu. Wah, angkatan pertama nih. Sekitar saya masuk pertama kali tahun 2000. Saya tamat SMA itu tahun 2000 pas masuk. 2000 Jadi ya. Juni 2000 saya masuk Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Nah, artinya itu masa transisi ya Pak ya, masa perpindahan dari SMF ke Akfar ya Pak ya? Iya. Nah, Jadi transisi dari SMF ke Akfar karena mungkin dari farmasi Yarsi sudah mempertimbangkan ya karena mungkin 10 tahun kemudian itu tenaga kesehatan itu minimal harus D3. Harus D3. Nah Pak, kita mau dengar dong Pak cerita Bapak selama berkuliah di Akfar dari tahun 2000 itu ya Pak ya. Silakan Pak. Teman-teman sukanya itu dukanya ya Bu Un? Suka duka Pak. Kalau suka aja nanti teman-teman taunya yang senang-senang aja terus shock. Nah suka duka lah, jadi biar teman-teman yang nonton mungkin ya ini kan musim-musim mau tamat SMA ya Pak ya. Nah jadi nggak shock juga. Nanti katanya kata Pak Pandu semuanya seneng aja di Akfar. Nah oke Pak, silahkan ceritanya Pak. Ya suka dan duka. Iya. Sukanya dulu, sukanya yang pertama adalah bangga ya Bu Un ya. Jadi memang kawan-kawan dulu waktu zaman SMA ini kan pengennya ya kalau udah farmasi, keperawatan, kedokteran. Kesehatan lah Pak ya, kalau udah kesehatan pakai baju putih. bangga. Bangga pakai baju putih. Kebetulan farmasi ini memang dulu minat di bidang ini ya, maksudnya kayak wah hebat bener tabib tuh meracik-meracik obat, menyiapkan obat bagaimana. Cuma kita nggak tahu ini alurnya kemana. Nah, hanya dapat informasi Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Jadi kita cobalah, alhamdulillah diterima pada saat itu. Saat itu memang angkatan saya itu yang keterima 40 Wah, sudah ramai juga ya Pak ya. Di angkatan pertama saja sudah 40. Sudah sangat ramai. Iya. Karena memang tenaga farmasi ini masih sangat dibutuhkan ya. Iya. Jadi mindset kita pada saat itu termasuk farmasi namanya masih mahasiswa baru ya. Iya. Mudah cari kerja. Mudah cari kerja. Nah, mudah cari kerja, bagaimana ada peluang kerja. Belajar farmasi bagaimana kita belajar untuk kayak meracik obat. Kan identiknya dengan itulah menyiapkan obat, bagaimana memberikan informasi tentang obat. Jadi semua digeluti di situ. Itu sukanya. Temu teman-teman baru saling sharing, kemudian lebih belajar mendalam terkait dengan dunia kefarmasian. Nah, itu sukanya, itu semangatnya. Kalau dukanya mungkin ya pertama kalau kawan-kawan yang mungkin yang lulusannya kuliah umum itu sore-sore masih bisa jalan-jalan. Masih bisa jalan-jalan ya kemana-mana. Kalau kita farmasi ya memang ini ya karena banyak yang disiapkan ya. Iya, jadi jalan-jalan dengan ini ya Pak ya. Jalan-jalan dengan teman satu kuliah. Bagaimana mengerjakan jurnal ya Pak. Karena farmasi ini selain teori juga banyak prakteknya. Dan prakteknya itu zaman dulu, zaman saya itu masih pakai mesin tik kalau makalah. Jadi kalau mau dibawa juga agak berat ya Pak ya kalau nongkrong bawa mesin tik ya Pak ya. Kemudian laporan-laporan jurnal pakai tulis tangan. Itu jurnalnya kadang satu ini folio nih, 4 halaman folio. Jadi kita memang dituntut untuk hafal berbagai karakter jenis obat. Misalnya paracetamol, pemberiannya apa, sifat-sifatnya, efek farmakologinya, kontraindikasi itu kita harus hafal di luar kepala. Artinya lebih kenal ya Pak ya? Lebih kenal, saya pun juga nggak tahu ya kalau sekarang mungkin udah nggak mampu detail itu. Mungkin dulu otak masih muda ya, jadi bisa hafal, tapi memang dituntut, memang mengorbankan waktu. Dukanya mengorbankan waktu, pikiran. Jadi memang kita dituntut dilatih saat itu, kita bisa hafal obat-obatan, belum farmakognosi.
Bahan alam ya bahan Pak ya. alam, tumbuhan itu dihafal mulai dari macam-macam ordo, spesies, genusnya sampai dengan kok dulu bisa hafal kok sekarang sekarang mungkin tidak kuat lagi ngapal. Artinya ya memang akan selalu ada suka dan duka di setiap Benar. perjalanan pendidikan ya Pak ya. Betul. Namun bagaimana kita mengantisipasi duka itu tetap bisa menjadi suka ya Pak ya. Betul. Artinya dengan mungkin mengerjakan jurnal tadi, mengerjakan tugas-tugas tadi, gimana caranya biar tetap happy ya Tetap Pak ya. happy, betul. Jalin komunikasi dengan teman-teman seperjuangan kan. Mungkin zaman saya dulu dari sisi Sapras ya, mungkin Sapras memang masih mungkin belum kayak sekarang. Kalau sekarang Iya. Apariasi udah sangat luar biasa ya. Karena bangunannya megah dan lain. Zaman saya dulu pertama-tama masih setengah dari bangunan. Namun ya itulah, kita saling memotivasi. Kebetulan juga dari kampus ini ya selalu mengupgrade, upgrade dari Sapras maupun pengetahuan. Kadang ada kuliah tamu juga. Jadi kita bisa mendapatkan dari sisi soft skill, hard skill sampai dengan pengalaman dari luar. Iya. Persiapan dunia kerja. Ya, artinya bagaimanapun bentuk sarana pendidikan, kalau misalnya memang udah niatnya kita baik, Benar. kemudian kampus juga tidak hanya berdiam diri dan terus melakukan pengembangan di setiap periodenya ya Pak ya. Iya. Nah, setelah menjalani proses perkuliahan 3 tahun ya Pak ya, kalau untuk 3 D3 3 tahun ya Pak ya. Alhamdulillah 3 tahun. Nah itu setelah tamat gimana Pak untuk pengaplikasian ilmu di dunia kerja Pak? Iya. Saya tamat sekitar tahun 2003, jadi saya mencoba lah ya melanglang buana. Buana ya. Mencoba dunia kerja pada saat itu. Jadi mencoba waktu itu saya bekerja di apotek ya, di apotek sebagai tenaga teknis kefarmasian. Merangkap juga kalau sore di apotek, pagi di distributor. Nah, jadi 2 bidang yang berbeda. Untungnya memang karena kita sudah dibekali dengan pengetahuan terkait dengan kayak tadi farmaseutika, bagaimana cara menyiapkan resep, obat-obat resep. Nah, jadi kita aplikasikan di apotek. Walaupun kadang di apotek ini banyak obat-obat baru ya. Kalau kita di kuliah kan obat-obat generik. Nah, kalau di apotek kan banyak obat-obat yang branded ya, generik bermerek. Nah, itu sambil kita adaptasi, kita catat lain-lain. Obat ini isinya ini, obat ini isinya ini. Ada pengalaman baru berarti Pak ya baru di tempat kerja. Bagaimana membaca karakter tulisan dokter, enggak semua orang pandai, Bu. Iya. Ada tulisannya yang mungkin panjang-panjang lebih P ini paracetamol. Nah, itu sambil seiring waktu pelajaran, yang penting kita dibekali dasar dulu. Itu sebagai dasar kita, fondasi kita pada saat menekuni dunia kerja. Artinya tidak hanya di bidang apotek ya, di distribusi juga. Ya. Nah, berarti dari kampus pun memang sudah dibekali untuk mempersiapkan kita itu alumni itu akan siap bekerja di mana saja, di bidang apa saja, bidang farmasi, tapi di bagian apa saja gitu ya Pak ya? Iya. Jadi memang farmasi ini sangat luas ya Bu Un ya. Dari komunitas, kemudian distribusi, bahan alam, nah itulah. Bahan alam juga ya. Jadi memang bagaimana nanti kawan atau adik-adik nanti bisa tekuni lagi, pelajari lagi, kemudian diperdalam lagi minatnya kemana misalnya. Nah, untuk kan Bapak setelah tamat D3 merasakan bekerja di apotek dan distributor ya. Tapi kalau di D3 ini kita masih bisa lanjut studi lagi nggak sih Pak? Untuk misalnya kan ada nih Pak yang pengen masuk, pengen kuliah di farmasi, tapi orang tuanya nggak izinin nih jauh-jauh. Jadi akhirnya tetap istilahnya di Pontianak aja, kan Pontianak ada misalnya. Iya, benar. Nah, masuk ke kita tapi kan pengennya jadi apoteker. Nah, itu gimana tuh, Pak? Ya. Pas zaman saya itu alhamdulillah ya di Pontianak belum ada apoteker ya. Iya. Jadi saya bisa keluar. Jadi pada saat itu saya melanjutkan lagi untuk kuliah S1 itu sekitar tahun 2004. Jadi sekitar 6 bulan bekerja. Kemudian tahun 2004 bulan Februari saya melanjutkan lagi, waktu itu di Garut, Universitas Garut atau Uniga. Nah, kebetulan cuman pada saat kita masuk Bu Un itu dilihat bagaimana kurikulum dari Akademi Farmasi. Jadi kita dites, udah belajar apa nih? Ini pelajarannya ini, coba ditanya-tanya kan. Iya. Kalau lulus berarti nilai itu sudah Diakui. sudah diakui. Jadi kita tinggal melanjutkan yang belum. Itu pada saat melanjutkan sekitar 1,5 tahun untuk mendapatkan ke S1-nya, jasa S1. Dan setelah S1 tadi kan tanggung nih, karena S1 ini kan alang-alang tanggung Iya, kan. Karena kita pengen berpraktek, pengen profesi apoteker, saya lanjutkan lagi. Lanjut lagi.
Saya ngambil pas itu di UGM, saya coba ngambil. UGM. Itu tahun 2006. Nah, artinya memang setelah di D3 itu ya tetap punya peluang ya Pak Iya, ya untuk pengembangan sampai ya. ke apoteker istilahnya. Jadi teman-teman pun nggak usah khawatir sebenarnya kalau misalnya pengen jadi apoteker, nggak apa-apa, kita mulai dulu dari D3 Dari karena D3. akan ada kemudahan ya Pak ya, karena kita Karena dasarnya. kita ini ya Bu, karena D3 ini dilatih terampil ya. Oh iya. Jadi keterampilan yang apa ya? Maksudnya kita lebih terampil untuk berpraktek. Nah, Artinya memang lebih basicnya udah lebih punya. basic, udah punya terampil, tangan kita pun sudah terlatih. Iya, jadi lebih mudah teman-teman. Jadi nggak apa-apa dimulai dari D3, kemudian seperti Pak Pandu lanjut S1, terus lanjut lagi ke profesi apoteker. Akan sampai pada puncak profesi farmasi ya Pak Pandu ya. Nah kalau untuk balik lagi ke pengalaman kerja, berarti setelah apoteker ilmu-ilmu dari D3 itu sangat membantu berarti ya Pak Pandu ya. Sangat membantu. Nah, untuk pengalaman kerja setelah apoteker sampai dengan sekarang Pak Pandu? Ya itu cukup melanglang buana juga ya. Jadi habis dari itu juga sama, saya mencoba lagi di apotek ya. Cuman kan kalau apoteker kita sebagai apoteker bertanggung jawab. Jadi mau tidak mau kita harus belajar terkait dengan manajemen. Nah, di manajemen juga kita pelajari manajemen apotek, distributor, sampai dengan terakhir saya di Askes sebelum saya di PNS. Sekarang berarti sudah di pegawai negeri sipil ya, Pak Pandu. Artinya semua ilmu di setiap tahapan pendidikan tetap akan berperan dalam dunia kerja. Kita ada ikatan alumni nih ya Pak ya. Nah, sebelum kita cerita tentang ikatan alumni Akademi Farmasi RC Pontianak, teman-teman kita lihat dulu informasi yang mau lewat ya. Alhamdulillah Pak Pandu di sini sebagai Ketua Ikatan Alumni Akvariasi Pontianak ya teman-teman. Nah di sini kita mau nanya nih, apa sih Pak peran dari Ikatan Alumni Akademi Farmasi RC Pontianak ini? Ya Bu Un, memang Ikatan Alumni ini sangat berperan ya, sangat berperan penting terkait dengan bagaimana meningkatkan mutu kualitas dari lulusan dari alumni Akvariasi dan juga bisa memberikan masukan kepada kampus. Bagaimana namanya tadi ya, upgrade pengetahuan. Namanya ilmu kesehatan ini kan dinamis sifatnya. Iya. Dinamis sifatnya karena setiap kami pun di Dinas Kesehatan setiap tahun programnya upgrade. Dulu COVID, kemudian stunting dan lain-lain. Nah, itu memang kita di kesehatan ini dituntut untuk selalu upgrade pengetahuan mengikuti perubahan. Jadi dengan adanya ikatan alumni ini diharapkan yang pertama mungkin bisa memberikan masukan kepada kampus terkait dengan kurikulum, jadi untuk mempersiapkan lulusan di dunia kerja. Iya. Nah, yang kedua juga membantu memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, jadi kadang ada masyarakat yang pengen, mungkin kayak saya dulu pada saat masuk kemana ya. Iya. Nah, alhamdulillah marketingnya ada, dapat mungkin pada saat itu lihat dari brosur kan. Nah, kalau sekarang dari alumni bisa lebih berperan sampai ke pelosok-pelosok Kalimantan Barat, mungkin sampai ke Kapuas Hulu, sampai ke daerah Samba, sampai ke Kayong, sampai ke Ketapang. Nah, itu bisa memberikan informasi. Artinya bisa jadi istilahnya dulu abangnya, terus adiknya, terus ponaannya, terus sepupunya ya Pak Pandu ya. Artinya memang itu salah satu bentuk peran alumni juga peran alumni ya, memberikan informasi lah kepada masyarakat. Untuk wadahnya sendiri, berarti memang alumni akan terus berperan di kampus, di masyarakat, bahkan
di wadahnya sendiri, di ikatan alumni sendiri untuk terus menjalin silaturahmi antar angkatan ya Pak ya, antar Bu. angkatan. Jadi memang kita di alumni nanti diharapkan ya kita mudah-mudahan memiliki masing-masing perwakilan ya. Kita memiliki masing-masing perwakilan tidak hanya di Pontianak. Jadi di setiap kabupaten kota itu kita punya perwakilan yang akan menjadi ujung tombak ya. Ujung tombak memberikan informasi kepada masyarakat. Oh kita nih kampus Akvaryarsi ada. Nah, siap menerima, siap memberikan pendidikan buat calon-calon tenaga kefarmasian yang bisa mungkin berkarya di daerahnya masing-masing. Sehingga nanti tidak ada cerita pindah-pindah Nggak ada kerja. pindah-pindah. Kayak di daerah ya kebetulan saya dinas kan ada puskesmas masih ada yang belum memiliki tenaga kefarmasian. Iya. Bayangkan kalau kita putra daerah di situ, disekolahkan di sini, dapat ilmu pulang lagi akan memberikan manfaat. Iya, kan mengabdi di daerah untuk pengembangan daerah ya Pak ya. Jadi memang dari kampus pun alumni akan terus memberikan masukan ke kampus agar makin tahu nih, oh ini lulusan tahun ini nih bagusnya apa, periode ini apa yang harus dikembangkan kembali. Dan bahkan ada juga yang masih sering konfirm ke saya minta carikan. Kita carikan ada nggak tenaga TTK yang belum kerja? Untuk apa Pak? Ini penanggung jawab alkes, penanggung jawab distributor, toko obat, bekerja di apotik, rumah sakit pasti banyak. Oh itu berarti terkait ke peluang kerja untuk yang sekarang ya Pak ya. Artinya memang para mahasiswa dan calon alumni ataupun alumni yang baru selesai kemarin artinya nggak perlu khawatir ya Pak ya. Untuk mencari kerja itu karena memang masih sangat terbuka, peluangnya peluang kerja masih sangat terbuka. Nah untuk informasi-informasi lowongan kerja juga akan di-share di ikatan alumni ya Pak ya. Nah, siapa yang ada informasi lowongan bisa share di situ. Iya. Artinya berarti memang yuk kita gabung nih di ikatan alumni. Nah, artinya teman-teman yang memang belum sempat atau belum tahu kalau di Akfar itu ada ikatan alumni, silahkan bergabung. Nah, Pak, kalau untuk media informasi selama ini ikatan alumni berkomunikasi dengan para alumni, kan alumninya tersebar nih di seluruh Kalbar ya Pak ya. Yang istilahnya penjangkauannya pun lumayan susah kalau untuk yang daerah Hulu, Putus Ibau. Nah itu komunikasinya atau informasinya melalui apa Pak? Ya kita beruntung ya sekarang ada zaman teknologi, semua sudah ada dalam satu genggaman. Sudah dipintar handphone pintar. Jadi kita biasa komunikasi via Telegram, WA Group, dan mungkin nanti kedepannya juga kalau kawan-kawan ini kita bisa lewat Google Meet atau Zoom. Nah, terkait dengan informasi apa-apa kita sampaikan di situ. Artinya memang tidak ada kendala antara waktu dan jarak ya Pak ya. Nah karena memang kita sekarang sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Yang penting siapkan kuota ya. Iya benar tuh. Nah untuk teman-teman nanti yang pengen bergabung juga boleh langsung ke WA admin Akbar ya Pak ya. Langsung ke akademi kampus Akademi Farmasiarsi, nanti di sana bisa dipandu untuk mengikuti alumni. Oke. Pak, sebelum kita tutup nih ada pesan-pesan apa buat sahabat-sahabat yang nonton? Ya, buat sahabat-sahabat yang nonton ini bisa memberikan informasi terkait jika ada keluarga, sanak saudara atau teman-teman, sahabat-sahabat yang ingin berkarya di bidang kefarmasian bisa gabung di Akademi Farmasiarsi Pontianak. Jadi di sini nanti teman-teman akan diberikan pendidikan, diberikan pengetahuan terkait dengan dunia kefarmasian. Jadi memang semua tahapan-tahapan kefarmasian akan diberikan. Tadi kan Bu Un sampaikan tidak hanya melulu di apotik. Di apotik ada toko obat jadi penanggung jawab. Kemudian ada distributor sebagai distributor, penanggung jawab distributor di komunitas kayak rumah sakit. Kemudian di dinas kesehatan, bahkan perusahaan-perusahaan lain juga ada yang membutuhkan tenaga kefarmasian. Ada kliniknya biasanya. Ada klinik pratamanya. Nah, di situ belajar, kemudian nanti mudah-mudahan bisa setelah lulus bisa memberikan karya-karya di bidang kefarmasian dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan kesehatan masyarakat di wilayah masing-masing. Nah, sahabat, benar-benar perbincangan yang sangat bermanfaat ya. Ringan tapi ya memang penuh cerita, dari mulai cerita Pak Pandu berkuliah, kemudian cerita Pak Pandu menjajaki dunia kerja, sampailah bagaimana para alumni itu berperan dalam
pengembangan kampus dan di masyarakat ya Pak. Mungkin terima kasih banyak Pak atas waktunya, atas perbincangannya. Jangan kapok ya Pak, next Ya, time nggak mungkin kapok. akan diundang kembali untuk berbincang dengan Siap-siap. tema yang lain. Eh, Sahabat, terima kasih banyak atas waktunya telah menonton kami sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang diperbincangkan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi, saya tutup pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.